Halo, selamat pagi semuanya. Pagi ini kita akan belajar topik yang baru, yaitu tentang pewarisan sifat bagian yang pertama. Pernahkah muncul dalam pikiran kalian, mengapa sih kita berbeda? Ada yang berambut keriting, ada yang berambut lurus. Ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam. Ada yang matanya sipit, ada yang matanya bulat. Dan lain sebagainya perbedaan-perbedaan itu. Nah, ternyata perbedaan-perbedaan itu terjadi karena masing-masing individu memiliki materi genetik yang berbeda yang diwariskan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Apa itu materi genetik? Yang disebut sebagai materi genetik adalah kromosom dan gen. Nah, perhatikan gambar. Di dalam sel tubuh ada nukleus. Di dalam nukleus terdapat kromosom yang kalau kita perbesar kelihatan seperti gumpalan benang halus yang panjang yang disebut dengan kromatin. Kemudian kalau kromatin ini kita perbesar lagi, strukturnya berbentuk untaian ganda yang berpilin atau bahasa kerennya disebut dengan double helix yang kita kenal sebagai DNA. DNA ini melilit pada sebuah molekul protein yang disebut dengan protein histon. Jadi, kromosom adalah struktur pembawa sifat yang terdiri dari rangkaian rantai DNA yang sangat panjang dan protein-protein yang mengikat DNA tersebut. Nah, sedangkan DNA adalah singkatan dari deoksiribonucleic acid, yaitu molekul yang berbentuk double helix yang membawa kode genetika sifat-sifat makhluk hidup yang disebut dengan gen. Jadi tiap sel manusia itu memiliki 23 pasang kromosom sehingga jumlahnya adalah 46. Nah, perhatikan dengan seksama gambar berikut. Nah, gambar ini adalah gambar di mana ke-46 kromosom itu kita susun ya. Nah, jadi pasangan kromosom nomor 1 sampai dengan nomor 22 pada laki-laki dan perempuan itu adalah kromosom tubuh atau disebut dengan autosom. Selalu dalam keadaan berpasangan sehingga disebut dengan diploid atau 2N. Nah, kenapa disebut dengan kromosom tubuh? Karena kromosom ini berisi gen pembawa sifat tubuh yang akan diwariskan kepada keturunannya. Apakah itu rambut keriting? Apakah itu hidung mancung? Ataukah itu mata sipit, punya lesung pipi, dan lain sebagainya. Dan pasangan kromosom yang nomor 23, baik itu pada laki-laki ataupun perempuan, itu adalah kromosom kelamin. Mengapa disebut dengan kromosom kelamin? Karena kromosom ini berisi gen yang menentukan jenis kelamin dari keturunannya. Apakah laki-laki atau perempuan. Nah, apa perbedaan kromosom laki-laki dengan kromosom perempuan? Perhatikan, laki-laki memiliki 22 kromosom tubuh. Biasa ditulis dengan 22A, huruf A-nya huruf besar. Plus kromosom kelamin yaitu X dan Y. Sedangkan perempuan memiliki 22 kromosom tubuh ditulis dengan 22A, A-nya huruf besar. Plus kromosom kelamin yang hanya terdiri dari kromosom X. Kromosom kelamin pada laki-laki maupun perempuan itu mengandung atau membawa setengah dari kromosom tubuh. Jadi pada saat fertilisasi, sel sperma itu berisi 22 autosom tambah kromosom X atau berisi 22 autosom tambah kromosom Y. Nah, sedangkan sel telur itu mengandung atau membawa 22 autosom tambah kromosom X. Jadi apabila dalam proses fertilisasi, sel sperma yang mengandung kromosom X berhasil membuahi sel telur, maka jenis kelamin anaknya adalah perempuan. Tetapi apabila dalam proses fertilisasi, sel sperma yang mengandung kromosom Y yang berhasil membuahi sel telur, maka jenis kelamin anaknya adalah laki-laki. Jadi demikianlah proses sifat-sifat genetika itu diturunkan dari orang tua kepada keturunannya melalui proses reproduksi atau melalui proses
fertilisasi. Demikian, semoga bermanfaat.